Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bapak-bapak, kang mas dan juga mbak bro dan juga mas bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP tentang Alex Marquez menunjukkan performa yang luar biasa di tes pramusim Buriram. Apakah ini pertanda bahwa Alex Marquez akan sukses di tahun 2025? Mari kita bahas. Alex Marquez mencatatkan waktu yang kompetitif di tes Buriram. Dia bahkan menjadi yang tercepat di beberapa sesi. Ini menunjukkan bahwa Alex Marquez sudah kompetitif ataupun sudah nyaman dengan motornya. Alex Marquez terlihat nyaman dengan Desmosed 2024. Alex terlihat sangat nyaman dengan GP24. Dia bahkan bisa memaksimalkan di tikungan ataupun di lurusan. Ini menunjukkan bahwa GP24 memang kompetitif daripada GP23. Karena memang di tahun sebelumnya Alex Marquez menggunakan GP23. Dikarenakan GP24 sudah terbukti di musim sebelumnya gitu ya, GP24 mampu gitu ya untuk bersaing dan juga mengalahkan tim-tim yang lainnya. Pecco Bagnaia juga hampir saja Jordan kalau saja dia konsisten gitu ya. Kalau konsisten dia bisa mengalahkan Martinator yang memakai motor yang sama. Daripada itu kita lihat di musim sebelumnya ya, GP23 itu memang lebih cupu daripada GP23 memang lebih lemah gitu ya. GP24 itu terlalu overpower, terlalu kuat. Daripada itu GP23 itu hampir dikalahkan sama GP24 semua gitu ya. Cuma yang mendekati cuma Marc Marquez waktu itu. Alex berkomentar dia sangat senang dengan tes ini ataupun hasil tes ini. Ia semakin percaya diri dengan motor GP24 ini dan ia siap untuk menghadapi musim depan. Dan mungkin kita akan melihat kakak beradik Alex dan juga Marc Marquez akan menghadapi gitu ya, akan ada di barisan depan. Namun memang perbandingan dengan kakaknya ya ini Marc Marquez itu cukup jomplang gitu ya. Sedangkan Marc Marquez kan udah Jordannya 8 kali, sedangkan Alex ini adiknya belum ya kalau nggak salah ya. Tapi bisa saja menjadi kuda hitam ataupun ngerecokin kakaknya sendiri nanti di balapan utama ataupun di sprint race. Tambah lagi reaksi dari tim Gresini, mereka mengatakan bahwa mereka terkesan dengan penampilan Alex Marquez. Dan Alex Marquez salah satu pembalap yang berbakat. Dan mereka yakin mereka bisa meraih banyak kesuksesan bersama Alex Marquez. Dikarenakan memang musim sebelumnya Marquez bersama kakaknya yakni Marc Marquez bisa memenangkan balapan ataupun podium bersama ketika GP Jerman kalau nggak salah ya. Ketika itu Marc Marquez posisi 1, podium 1, Alex posisi podium 2 atau podium 3 gitu ya. Tapi mungkin kita akan melihat lagi musim depan Alex dan juga Marc bisa sepodium lagi. Karena kakak beradik walaupun mereka saudara di keluarga, tapi kalau di race persaingannya itu ketat, maksudnya bersaing gitu, nggak tuh kakak duluan kan, nggak begitu. Kalau misalnya nggak begitu gitu kan. Kalau di balapan gitu, bukan antar keluarga lagi. Kalau udah balapan baru gitu. Dan Alex mampu bersaing dengan pembalap top-top lainnya di tes pramusim seperti kakaknya sendiri, terus juga Martin, terus juga Pedro Acosta dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Alex Marquez patut untuk diwaspadai di tahun 2025 tentu saja gitu ya, karena memakai GP24 sama dengan tim pabrikan gitu. Jadi tim pabrikan memakai GP24, tim satelit memakai GP23, 23, 24 juga. Tapi karena tim satelit dan tim pabrikan itu memang beda sumber dayanya, jelas tim pabrikan akan mensupport penuh dua ridernya, Pecco dan juga Marquez. Tapi tim satelit walaupun diberikan GP24, tapi kan harus dimaksimalkan juga oleh tim satelit agar setidaknya bisa gitu ya, bisa menyaingi tim pabrikan. Karena di Gresini memang yang pengalaman adalah itu Alex Marquez memang kedatangan rookie baru yaitu Fermin Aldeguer gitu, tapi kan pastinya Alex Marquez yang jadi pengalamannya yang lebih banyak karena memang dia lebih lama di Ducati. Ditambah lagi Alex Marquez memang sudah lama gitu ya mengendarai Desmosed. Dia GP23 dia udah pakai. Pokoknya dia udah setahun lebih lama ataupun dia udah lama lah dia pakai GP23 ya. Kalau misalnya Fermin Aldeguer kan masih banyak belajar gitu ya dari Alex Marquez. Daripada itu pastinya jika semakin kompetitif ini Alex Marquez mungkin bisa memberikan kejutan ataupun Jordan seperti Alex, seperti Martinator, seperti Jorge Martin ya, bisa saja. Karena
tim satelit juga kalau misalnya emang lagi kompetitif bisa saja seperti itu. Kilas balik tentang Alex Marquez, dia merupakan salah satu pembalap yang berbakat. Dan juga Alex Marquez telah meraih beberapa kemenangan di Moto2. Walaupun dia tidak sementereng ataupun tidak sehebat kakaknya jadi Marc Marquez yang jurdunnya banyak, tapi kan dia juga gitu ya punya berbakat. Dan mungkin saja di musim ini akan ada persaingan gitu. Maksudnya tim satelit juga bisa melawan tim pabrikan. Jadi jangan meremehkan tim satelit gitu, karena bisa saja di tes pada musim ini adalah contoh ataupun ini adalah hasil yang harus diwaspadai oleh tim-tim lainnya, seperti tim pabrikan Ducati juga harus mewaspadai Alex Marquez ini gitu ya. Jadi jangan meremehkan juga, apalagi tim-tim yang lainnya juga jangan meremehkan, karena di tes ini Alex Marquez ini konsisten gitu. Dia bisa menjadi yang tercepat di beberapa sesi, itu menunjukkan bahwa dia memang menjadi ancaman di tahun 2025. Selanjutnya, memang Alex Marquez membutuhkan banyak waktu untuk adaptasi dengan Ducati. Dia sudah pakai Ducati itu sejak lama. Daripada itu, dia mungkin tahu ya komponen yang mana ataupun gaya balap seperti apa. Apalagi GP24 dia bisa menjadi yang tercepat. Dia tahu tuh celah-celah yang bisa dia manfaatkan untuk membuat GP24 ini ditambah dengan support tim Gresini, dia bisa menjadi lebih cepat lagi di musim ini. Karena memang di tahun sebelumnya pakai GP23 dia memang kurang bersinar, tapi bisa saja di musim ini pakai GP24 yang sama seperti tim pabrikan, dia bisa gitu ya menunjukkan potensi yang sebenarnya dari Alex Marquez. Ini menunjukkan bahwa Alex juga semakin nyaman dengan motor Ducati ini dan dia siap untuk menunjukkan hasil terbaik di musim ini. Dia pastinya ingin hasil lebih baik, seperti mungkin dia bisa beberapa kali podium, ataupun dia bisa setidaknya tuh kalau di sprint ataupun di balapan utama dia setidaknya mungkin bisa meraih beberapa podium. Tidak selalu di tengah gitu, tidak selalu di barisan tengah. Dia mungkin bisa meraih posisi depan gitu. Tapi untuk Jordan sih kayaknya susah gitu ya, karena ya persaingan ketat gitu ya. Apalagi ya kalau saya bisa Jordan itu luar biasa gitu ya. Apalagi bisa ngerecokin kakaknya di depan gitu. Kalau di musim ini bisa ngerecokin Marc Marquez kakaknya, ya bisa saja gitu. Tapi kan persaingan juga semakin ketat sekarang. Aprilia, KTM dan juga Yamaha yang lagi berkembang itu pastinya akan cukup sulit seperti itu. Tapi kan itu bisa saja, apalagi dengan tes ini jangan diremehkan seperti itu. Dan apakah Alex Marquez bisa menjadi bintang baru di MotoGP 2025? Kita akan lihat nanti ya, karena memang untuk menjadi bintang baru itu agak sulit gitu. Tapi bisa saja kalau bisa memang konsisten gitu ya, karena di MotoGP itu butuh konsentrasi, strategi dan juga taktik gitu. Jadi jangan cuma balapan tapi punya strategi juga dan harus konsisten. Contohnya Pecco di musim lalu, kalau misalnya dia konsisten di sprint gitu, ya dia bisa saja Jordan ketiga kalinya di MotoGP. Tapi karena dia kurang konsisten, dia akhirnya jatuh mulu dan tidak jadi Jordan gitu. Daripada itu, Alex juga pertama dia harus konsisten. Jadi jangan cuma di awal-awal, jangan di tengah-tengah, jangan di akhir doang, tapi juga harus bisa konsisten. Ditambah lagi juga persaingan para rider juga semakin ketat gitu ya. Menjadi bintang baru itu tidak mudah dengan adanya seperti rider yang lainnya, tim-tim yang lagi berkembang, tim-tim seperti KTM, Aprilia dan juga Yamaha yang lagi berkembang tidak akan mudah gitu. Apalagi Pedro Acosta yang berambisi untuk lebih konsisten lagi di musim sekarang, Martin yang ingin pembuktian kepada Ducati gitu ya. Dan Bezzecchi juga menunjukkan hasil yang bagus di tes Buriram gitu ya. Apalagi tim-tim satelit lainnya, rookie yang baru-baru gitu seperti Pelmin Aldoguer dan juga Ai Ogura gitu ya. Dan ini akan menjadi hal yang sangat seru di musim depan. Jadi supaya tidak Ducati Cup, supaya lebih ada persaingan di antara tim-tim pabrikan juga tim-tim satelit seperti itu. Dan kita akan lihat di musim ini apakah Alex Marquez bisa mewujudkan menjadi bintang baru, atau dia akan jadi kuda hitam, ataupun dia akan seperti musim sebelumnya. Silahkan komentar di bawah ini untuk bapak-bapak dan juga semuanya, dan juga om-om dan juga mas bro yang keren-keren di sana. Kita diskusi saja di bawah komentar ini, oke? Tapi agar saya semakin semangat membuat konten, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar setiap upload video baru tidak ketinggalan kereta. Maksudnya setiap upload video baru tidak ketinggalan setiap video baru gitu ya. Dan share juga ke banyak pecinta MotoGP bahwa ini adalah pembahasan MotoGP yang seru, oke? Dan gabunglah kepada komunitas, dan gabunglah dan gabunglah dengan komunitas MotoGP terbesar Indonesia dengan cara subscribe di sini, oke? Terima kasih yang menonton sampai detik ini.
Sehat buat semuanya, Bapak-bapak, Mas Bro, juga Kang Bro dan juga Kang Mas di sana yang keren-keren. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.